warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami dengan topik Good Government Governance. Saya sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya yang pertama ada Romi Novriadi sebagai pemateri pertama, yang kedua Julius. Definisi good governance. Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih, maka diperlukan konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Secara nyata, good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik yang telah diterapkan standar internasional. Banyak para ahli yang memaparkan definisi dari good governance, yaitu sebagai berikut. Menurut Mardiasmo tahun 2009 mendefinisikan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Pengertian good governance merupakan menurut Sukrisno Agus sebagai suatu sistem mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses transparan atau penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Definisi dari Calbury Committee of United Kingdom dalam Sukrisno Agus dan I. Cenigzardana memberi definisi tentang good governance adalah sebagai berikut. A set of rules define the relationship between stakeholder, manager, creditor, the government, employees, and other internal and external shareholders in respect to their right and responsibility or the system by which companies are directed and controlled. Kutipan di atas dapat diartikan bahwa good governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan. Kita melanjutkan dari materi 1. Adapun definisi lain mengenai good governance, diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut World Bank dalam Rani Wijoyo Mulyadro 2020 mendefinisikan good governance adalah the word statement is used in. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemateri yang kedua. Jadi, prinsip-prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atau prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini, kita didapatkan tolak ukur kinerja sesuatu pemerintahan. Jadi, baik buruknya pemerintahan bisa telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menurut Mardiasmo tahun 2009, terdapat prinsip-prinsip good governance sebagai berikut ialah: 1. Akuntabilitas atau disebut juga dengan accountability. 2. Transparansi atau disebut juga dengan transparansi. 3. Demokrasi. 4. Aturan hukum, disebut juga dengan rule of law.
Penjelasan dari prinsip-prinsip good governance sebagai berikut. 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas ialah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggaraan negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Jadi, untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, transparansi. Transparansi digunakan untuk membangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung atau tidak dapat secara langsung dan diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, demokrasi. Demokrasi ialah mengundang 3 unsur pokok yaitu transparansi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih. Sebagai proses dalam penyelenggaraan harus diterapkan di penyelenggaraan negara. Yang keempat, aturan hukum atau disebut juga dengan rule of law. Rangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggaraan negara dalam penyangkutan adanya perbedaan pendapat dan perwujudkan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan negara. Adapun prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintah yang baik. Saya akan melanjutkan dari presentasi penyaji ketiga. Ada prinsip-prinsip tata kelolaan pemerintahan yang baik atau good governance yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Subrayaman DDK tahun 2008. Di antaranya yang pertama, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat ada responsibilitas, dan yang keempat ada identifikasi, dan yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri 4 yaitu manfaat good governance. Penerapan good governance memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik di daerah, pemerintah maupun di masyarakat umum. Dengan melaksanakan good governance menurut Amin Wijaya Tunggal, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain meminimal agensi kos, meningkatkan kinerja pemerintah, memperbaiki citra pemerintah, meningkatkan agensi kos, biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini merupakan kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian. Kedua, meningkatkan kinerja pemerintah. Suatu pemerintah yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintah yang sehat dan akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja pemerintah. Suatu pemerintah yang dikelola dengan baik dan bisa dipotong sudah. Yang kedua gitu. Baiklah, yang ketiga yaitu memperbaiki citra pemerintah, citra yang merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja.
dan keberadaan pemerintah di mata masyarakat dan lingkungannya. Manfaat dari penerapan good governance tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintah, di mana manfaat good governance ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintah saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat ini, tentunya juga menjadi nilai tambah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah untuk menghadapi permasalahan yang ada di pemerintah. Sampaikan permateri kelima, yaitu tujuan good government governance. Tujuan dari good government governance menurut Amin Wijaja Tunggal ialah 1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. 2. Aktifan pemerintahan dijaga dengan baik. 3. Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat. 4. Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan. Penerapan pelaksanaan prinsip good government governance secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintah yang ada dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait. Serta tujuan good government governance adalah penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambahan bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat. Saya akan melanjutkan materi dari penyaji ke-6. Keberhasilan penyelenggara good governance juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat di daerah, baik sebagai sistem maupun sebagai individu. Merupakan bagian integral yang sangat penting dan dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari 20-an rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pencapaian good governance adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggara pemerintah. Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat antara lain yaitu A. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan atau decision making. B. Partisipasi dalam pelaksana atau action participation. C. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil cost benefit evaluation. D. Partisipasi dalam evaluasi yaitu evaluation participation. Terima kasih. Lanjutkan penyajian pemateri dari penyaji ke-7. 3 faktor keuangan daerah. Salah satunya kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian governance di daerah lokal membutuhkan dana. 4. Faktor peralatan. Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian GOT. Dalam pengertian ini, peralatan adalah setiap alat untuk benda dipergunakan untuk memperlancar dan memudah pekerjaan atau gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan. 5. Faktor organisasi dan manajemen. Faktor organisasi manajemen mempengaruhi pelaksanaan karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen. Diperlukan adanya organisasi dalam manajemen yang baik agar dapat terwujudnya organisasi dan manajemen. Baiklah, sekian hasil dari penyampaian diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.